Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi menjelang siang. Salam semangat dan SMK 2 hebat. Baik, anak-anakku sekalian, perkenalkan ya, nama saya Hendri Budiman. Saya guru SMK Negeri 2 Pamekasan dan keseharian mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku peserta MPLS yang saya banggakan, untuk materi hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang pengembangan diri berkaitan dengan ekstrakurikuler. Nah, apa itu pengembangan diri dan seperti apa nantinya ekstrakurikuler dan apa saja yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Nah, baik, sebelumnya mungkin kita simak terlebih dahulu video ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi sepintas mengenai gambaran ya berkaitan dengan ekstrakurikuler. Nah, jadi ekstrakurikuler ikut karate nanti jadi apa? Jadi debt collector misalnya. Tapi apapun itu profesinya, selama itu nanti positif dan itu pasti ditunjang oleh potensi yang dimiliki yang telah dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Nah, diharapkan bisa mengantarkan kalian untuk menjadi generasi yang baik, benar, serta sukses nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anakku sekalian, landasan pengembangan diri berkaitan dengan ekstrakurikuler ini, nah ini adalah legalitas sekolah. Kenapa sekolah itu mengadakan atau menyediakan kegiatan pengembangan diri ini? Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian PP, di sini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada juga Permendiknas, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Dan yang terakhir adalah Dasar Standarisasi Profesi Konseling oleh Ditjen Dikti tahun 2004. Jadi keempat inilah dasarnya anak-anakku ya, bahwa sekolah juga membantu siswa dalam rangka mengembangkan diri, menempa diri untuk menjadi sosok pribadi karakter yang lebih baik lagi sehingga siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang untuk mengantarkan kalian menjadi orang yang sukses. Pengertian pengembangan diri. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih pengembangan diri ini? Di sini ada beberapa definisi berkaitan dengan pengembangan diri. Yang pertama adalah pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Artinya, pengembangan diri ini bisa kalian lakukan, bisa kalian tempa ya di luar jam sekolah ya. Yang dimaksudkan adalah di luar jam mata pelajaran. Nah, entah itu waktu istirahat, entah itu sore hari setelah pulang sekolah, atau bahkan mungkin malam hari. Nah, bebas kalian melakukan itu ya untuk mengembangkan potensi diri kalian. Ya. Yang kedua adalah kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi atau kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi bagian yang terakhir inilah nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian untuk selanjutnya nanti bisa dipahami dan dilakukan ya semasa kalian menempa pendidikan di SMK Negeri 2 Pamekasan.
Ya, jadi artinya pembentukan watak, ya, punya punya karakter. Nah, jadi kalau kata orang itu dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, maka sedikit banyak kita akan memiliki karakter dengan teman kita, ya. Jadi misalnya kumpul dengan Pak Ustadz, maka kita akan sedikit banyak memiliki ilmu seperti Pak Ustadz. Kumpul dengan orang jahat, nah barangkali kita meskipun tidak menjadi orang jahat, setidaknya memiliki ilmu seperti apa kejahatan itu bisa dilakukan dan itu bisa membentengi diri kita supaya tidak menjadi korban kejahatan untuk lebih waspada. Seperti itu kira-kira ya. Nah, tapi fokusnya nanti Bapak tetap ke bagian kegiatan ekstrakurikulernya. Yang ketiga adalah untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. Nah, ini bisa kalian lakukan nanti di sekolah, pada saat jam istirahat, atau sepulang sekolah, atau sebelum waktu pelajaran dimulai misalkan. Atau ketika ada waktu kosong, misalnya ada tugas guru tidak masuk, nah kalian bisa sering-sering datang ke pelayanan konseling, jadi ke guru BK. Ya, ingat guru BK itu bukan hanya tempat untuk kalian yang bermasalah, tidak. Tapi yang juga ingin mengembangkan potensi diri kalian bisa dikonsultasikan dengan guru BK. Dan yang terakhir adalah untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan pada peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Jadi ini untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya biasanya ini di SLB itu. Selanjutnya anak-anakku, tujuan umum dari pengembangan diri. Nah, pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi madrasah atau sekolah. Artinya di sini pengembangan diri di sini diberikan dengan cara memperhatikan apa yang ada dalam diri kalian, bakat kalian apa, potensinya apa, minatnya apa, ya, dan kondisi di lingkungan seperti apa. Nah, itu akan dimaksimalkan, ya, supaya mengerucut terhadap apa yang menjadi cita-cita kalian nanti. Ya, sehingga bisa mengantarkan kalian untuk mencapai puncak kesuksesan itu nantinya. Ya. Ya, baik, semoga sampai di sini masih dipahami ya. Oke, sementara itu tujuan khusus dari pengembangan diri yaitu untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, kompetensi, dan seterusnya. Baik, kita bahas satu persatu anak-anakku ya. Untuk mengembangkan bakat, dikatakan bakat yaitu sebenarnya setiap orang itu punya bakatnya masing-masing ya. Entah itu bakat di bidang olahraga, belajar, kemudian ya yang lain lah berkaitan dengan kompetensi hidup. Nah, setiap orang tuh punya bakat, entah itu berjualan. Nah, itu harus kita kenali. Nah, disitulah perlu kita kembangkan supaya lebih maksimal lagi bakatnya. Artinya, ketika kita nanti bekerja berdasarkan atau sesuai dengan bakat yang kita miliki, anak-anakku, maka kita tidak akan pernah merasakan capek, kita tidak akan pernah merasakan lelah, kita tidak akan pernah mengeluh, ya, karena kita menyenangi ya pekerjaan kita. Kenapa bisa selalu senang? Kenapa kita selalu suka pekerjaan kita? Karena kerjaan kita itu sudah sesuai dengan bakat yang ada dalam diri kita. Nah, itu salah satu keuntungan ketika kita bisa mengenali bakat kita dan kemudian dikorelasikan dengan pekerjaan yang akan kalian capai nantinya. Yang kedua adalah minat. Minat itu adalah keinginan anak-anakku ya. Jadi apa yang menjadi minat kalian? Tentunya bukan minat Bapak belum tentu sama dengan minat kalian. Misalnya Bapak minatnya ingin jadi pedagang misalkan. Tapi kalian justru minatnya ingin buka bengkel, minatnya pengen punya usaha dan lain-lain misalkan. Nah, itulah yang perlu dikembangkan. Nah, sehingga nanti sisi bakat mana yang akan dimaksimalkan, bisa dilatih untuk menunjang minat itu. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang ke C, yaitu kreativitas.
Dikatakan kreativitas ini, bagi sebagian orang mungkin yang perlu diperbaiki mindset-nya ya. Jadi kadangkala kita yang punya kreativitas itu dianggap sebuah bentuk "kenakalan" dalam tanda kutip ya tentunya. Jadi anak-anak SMK 2 nakal-nakal. Nah, padahal tidak demikian faktanya ya. Eee, yang sebenarnya adalah mereka itu punya kreativitas. Misalnya, eee, sudah diterima di SMK Negeri 2 Pamekasan, kemudian dibelikan sepeda motor baru oleh orang tua. Nah, suatu saat setelah beberapa bulan, muncullah kreativitas-kreativitas itu. Mungkin dimodifikasi sepedanya supaya lebih nyaman, dimodifikasi mesinnya supaya larinya lebih kencang, dimodifikasi sepedanya supaya ada aspek keamanan dan sebagainya. Nah, itu namanya kreativitas. Tapi kreativitas yang demikian bagi orang yang tidak mengerti itu dianggap sebuah kenakalan biasanya. Nah, untuk itu, kembangkan kreativitas itu, ya. Jangan hanya diam saja. Karena kalau kita tidak memiliki kreativitas, artinya kita tidak pernah berpikir, ya. Karena kreativitas itu munculnya dari ide, dari gagasan, ya, dari pikiran. Sepeda motor saya ini mau diapakan supaya larinya kencang? Nah, baru dimodifikasi. Itulah kreativitas namanya. Sepeda motor saya itu diapakan supaya saya naiknya bisa aman? Kalau jatuh misalkan supaya tidak lecet, diapakan, atau supaya tidak kena angin, diapakan. Nah, itu muncul kreativitas namanya, ya. Nah, oke ya. Yang berikutnya adalah kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Nah, anak-anakku, yang bisa dikembangkan juga adalah kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Apa kompetensi yang ada dan kebiasaan yang ada dalam kehidupan? Contoh misalkan, kalian bersekolah di SMK Negeri 2 Pamekasan, itu adalah bentuk kalian untuk meningkatkan kompetensi dan kebiasaan. Misalnya yang jurusan TKJ, nah senangnya main komputer, senangnya main game, senangnya menggunakan internet, senangnya dan install dan lain-lain. Nah, itu dikembangkan. Nah, itulah namanya kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, sehingga ya, itu perlu dikembangkan. Ya. Yang kelima adalah kemampuan kehidupan keagamaan. Nah, kita tahu bahwa orang hidup juga butuh agama. Ya, karena dengan beragama kita bisa mendapatkan kedamaian. Kita bisa terlepas dari tekanan-tekanan hidup. Kita bisa hidup dengan nyaman, bahagia. Nah, disitulah kita bisa mengolah kemampuan kehidupan keagamaan kita dengan mengembangkan diri. Misalnya ikut pengajian, kemudian mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, atau mungkin berlatih diri di ekstrakurikuler dengan ikut kegiatan kerohanian seperti rohis, al-banjari dan sebagainya yang berbau seni. Ya, itu yang dimaksud kemampuan kehidupan keagamaan. Yang F adalah kemampuan sosial, anak-anakku. Dikatakan kemampuan sosial yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita tidak mampu mengasah ataupun mengolah kemampuan sosial kita, maka kita akan sulit. Artinya sulit di sini, kita akan dicap sombong, kita akan dicap orang yang tinggi hati misalkan. Ya, tetapi orang yang kemampuan sosialnya bagus, nah punya teman baru, masuk di SMK Negeri 2 Pamekasan, punya kenalan baru, tanya namanya siapa bro, tinggalnya di mana, misalkan, dulu sekolahnya di mana, dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Kita menjadi sosok yang ramah, ya kemudian banyak memiliki teman. Sehingga kalau orang banyak temannya biasanya hidupnya lebih mudah. Ketemu dengan teman di mana, nah enak ada teman yang ngobrol dan sebagainya. Jadi banyak sisi positifnya kalau orang memiliki kemampuan sosial yang bagus ya. Kemudian bagian yang G yaitu kemampuan belajar anak-anakku. Nah, kemampuan belajar juga perlu dikembangkan. Artinya belajar janganlah selalu monoton ya. Jadi biasanya kalian belajar buka buku, kemudian kerjakan latihan soal misalkan. Nah, itu kalau seperti itu terus, itu akan monoton sehingga kalian akan mencapai titik jenuh.
Makanya perlu dikembangkan lagi. Seperti apa sih belajar yang yang berbeda, yang lain daripada biasanya? Nah, sekali-kali, wah, ketemu sama teman, "Kamu ngapain?" "Wah, ini lagi lihat di YouTube materi tentang algoritma," misalkan, ya. Nah, sehingga suatu saat, wah, enak juga nih belajar menggunakan YouTube. Nah, belajarlah menggunakan YouTube, menggunakan Android. Nah, seperti itu kira-kira kemampuan belajar bisa ditingkatkan, dikembangkan. Sehingga nanti menemukan cara belajar yang bagaimana yang maksimal sehingga kalian mudah paham, ya. Kemudian bagian yang H yaitu wawasan dan perencanaan karir. Anak-anakku, mungkin kalian masuk di SMK Negeri 2 Pamekasan ini masih kelas 1 masih awal. Nah, tetapi bagi kalian nanti ketika sudah kelas 2, kelas 3, kalian harus merencanakan. Kenapa dikatakan harus merencanakan? Karena kalian harus menentukan kemana arahnya nanti. Mau langsung bekerja kah? Mau kuliah kah? Atau ikut tes misalkan. Nah, itu harus punya planning. Yang mau kuliah seperti apa? Mau kuliah karena mungkin orang tuanya punya duit banyak, sehingga wah enggak usah khawatir tentang uang, maka kuliah yang mandiri misalkan. Atau orang tua enggak punya, sementara saya ingin kuliah seperti apa? Maka disitulah harus belajar lebih giat lagi supaya nanti bisa ikut program bidik misi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir nanti kemampuan wawasan dan perencanaan karir itu bisa dikembangkan. Untuk bidik misi apa syaratnya? Nilai harus bagus misalkan. Kemudian harus lulus tes. Nah, sehingga harus punya perencanaan untuk belajar supaya bagaimana caranya memiliki nilai yang bagus ya. Terus yang poin I yaitu kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini anak-anakku ya, orang yang tidak terbiasa menyelesaikan masalah dengan baik, maka dia akan panik biasanya. Nah, istilahnya panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, kemampuan pemecahan masalah itu dibutuhkan kematangan. Nah, orang yang sudah terbiasa mengasah dirinya, menyelesaikan masalah sendiri, kemudian tahu kemana harus minta bantuan dalam menyelesaikan masalah, itu akan lebih matang. Sehingga ketika ada masalah dalam hidupnya atau selama di sekolah, dia tahu mau kemana, dia tahu harus ngapain, dia tahu harus seperti apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Karena masalah sekecil apapun itu kalau dibiarkan, itu pasti akan menjadi masalah yang cukup besar. Tetapi sebaliknya, masalah yang besar kalau kita mau menyelesaikannya, itu tidak akan cukup berarti apa-apa. Karena disitulah butuh kemampuan pemecahan masalah. Contoh misalkan ya, kalian kelas 1 nanti karena ada hal-hal lain yang menyebabkan kalian tidak bisa ikut ulangan, tidak bisa ikut ujian, ternyata nilainya anjlok. Nah, nilainya harus remedi. Sementara kalian tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Akhirnya bingung, dibiarkanlah. Nah, kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya tidak naik kelas misalkan. Tetapi bagi anak yang sudah terbiasa mampu memecahkan masalahnya, nah nilainya harus remedi, dia tahu kemana. Oh iya, saya punya wali kelas, saya harus tanya wali kelas saya. Gimana caranya? Nah, baru tanya gurunya, gimana cara mendapatkan nilai supaya mencapai nilai di atas rata-rata misalkan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Dan yang terakhir adalah kemandirian anak-anakku. Nah, orang itu harus punya mental mandiri. Artinya sikap kemandirian itu penting. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Ya, bahkan kalau perlu kita yang membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun kita harus minta bantuan orang lain, itu kalau benar-benar dalam posisi atau dalam keadaan yang cukup terpaksa. Jadi selama kita bisa berbuat dengan diri sendiri, nah kenapa tidak? Setidaknya kita tidak berhutang budi kepada orang lain. Nah, di situ kemandirian itu juga harus dikembangkan. Jangan tergantung kepada orang lain. Saya bisa. Setiap orang bisa melakukan apa saja. Selama ada tekad, ada niat, ada keinginan, semuanya pasti bisa diatasi. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sementara itu tujuan khusus tadi. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada bentuk pelaksanaan pengembangan diri.
seperti apa sih pelaksanaan pengembangan diri ini? Nah, pengembangan diri itu bisa dilaksanakan secara individu, kelompok, atau klasikal melalui penyelenggaraan layanan kegiatan pendukung konseling. Nah, ini pengembangan diri yang sifatnya berkonsultasi, nanti saya mau jadi apa, harus seperti apa. Itu bisa kalian konsultasi ke guru BK. Nah, artinya guru BK itu bukan hanya tempat untuk siswa yang punya masalah saja, ya, tetapi siswa yang punya keinginan, niat untuk maju, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, silakan datang ke guru BK. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini menjadi poin Bapak nanti untuk menjelaskan. Nah, apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 2? Seperti apa? Bagaimana penilaiannya? Nah, ini ya bagian yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Sementara itu pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilaksanakan secara rutin, kemudian spontan dan keteladanan. Jadi artinya di sini tidak terprogram, tidak menjadi jadwal khusus ya, tidak membutuhkan jadwal khusus. Jadi sudah mengalir saja dalam hidup seseorang ya. Itu pengembangan diri masing-masing individu. Secara rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terjadwal seperti ikut upacara, senam, ibadah, ya. Kemudian pemeliharaan kebersihan, nyapu dan menjaga kesehatan, gosok gigi misalkan. Nah, itu menjadi penting. Nah, itu juga termasuk pengembangan diri anak-anakku ya. Yang kedua adalah secara spontan. Dikatakan secara spontan karena di sini tidak terjadwal dalam kejadian khusus. Jadi dia bisa terjadi kapan saja, bisa di mana saja. Nah, karena kita tidak pernah tahu bagaimana apa yang akan kita hadapi sebentar lagi, besok dan seterusnya. Nah, di sini bisa dibentuk melalui pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat atau pertengkaran. Ya, jadi memberi salam, nggak bisa kita merencanakan. Oh, saya setiap jam 7 harus memberi salam. Itu tidak bisa kita rencanakan. Iya kalau ketemu sama orang jam 7, kalau nggak ketemu, nah gimana? Beri salam sendiri, nah, nggak juga ya. Terus juga apa, membuang sampah pada tempatnya, tidak secara rutin ya. Kapan kita makan snack, kue yang harus ada sisa tempat sampahnya, sehingga kapan dijadwal buang sampah, tidak demikian ya. Habis makan langsung taruh tempatnya. Nah, itu proses pengembangan diri namanya. Ya, termasuk juga mengatasi silang pendapat atau pertengkaran. Ya, itu butuh kondisi karena kita tidak bisa merencanakan bahwa setiap minggu jam sekian hari ini saya harus bertengkar. Tidak ya, karena kita tidak tahu kapan pertengkaran. Orang bertengkar itu bisa terjadi tergantung crashnya kapan. Nah, baru di situ dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi silang pendapat. Dan yang terakhir adalah keteladanan anak-anakku. Dikatakan di sini yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu. Nah, ini salah satu bentuk pengembangan diri yang tidak terprogram melalui keteladanan, ya, memberikan contoh, ya. Nah, itu untuk bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nah kita simak lagi video yang satu ini ya. Setiap sekolah memang perlu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga para peserta didik dapat menyalurkan hobi, mengembangkan minat, serta meningkatkan keterampilan di luar kegiatan program belajar biasa. Ekstrakurikuler ini memang bisa dikatakan sebagai kegiatan tambahan, tetapi tidak berdiri sendiri. Program kegiatan ekstrakurikuler ini berorientasi pada peningkatan wawasan, keilmuan, serta kepribadian siswa terkait dengan mata pelajaran tertentu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ekstrakurikuler itu penting ya untuk pengembangan diri. Jadi dia bagian sisi lain dari pelajaran yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan potensi yang ada yang ada dalam diri kalian masing-masing. Nah,
Apa sih ekstrakurikuler itu? Nah, ini dia. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah. Artinya, ekstrakurikuler ini dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi mungkin bisa saat istirahat, bisa sepulang sekolah, atau sore hari, bahkan malam hari, anak-anakku ya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan peserta didik supaya punya skill yang lebih, punya kemampuan yang lebih, entah itu kemampuan berkaitan dengan skill, kemampuan dengan kognisinya misalkan, nah, atau kemampuan dengan sikap. Nah, beda-beda. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, potensi, bakat, dan minat. Nah, itu di siapa yang mengajarkan? Boleh siapa saja. Bisa salah satu guru misalkan, bisa siapa pelatih, pembina dan sebagainya yang ada di sekolah ataupun bisa mendatangkan dari luar sekolah. Nah, itu berkaitan dengan definisi dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya anak-anakku, fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Apa sih fungsinya, Pak? Kita belajar di kelas sudah capek, sudah jenuh. Nah, sudah bosen, boring. Nah, fungsinya yaitu untuk pengembangan anak-anakku ya. Jadi dengan ekstrakurikuler diharapkan kalian bisa berkembang. Artinya di sini eh, mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Nah, ya. Jadi potensi yang ada dalam diri kalian, bakat yang ada dalam diri kalian, minat kalian itu apa? Itu dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Misalnya, kalian yang punya hobi, punya bakat di bidang olahraga misalkan. Oh, bakat saya ke futsal, bakat saya ke volley. Itu diasah, dilatih melalui ekstrakurikuler. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai fungsi sosial. Ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Jadi anak-anakku dalam kegiatan ekstrakurikuler kalian nanti dilatih ya, kemudian dididik untuk bagaimana berkelompok, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Baik itu orang lama maupun orang yang baru, artinya baru di sini baru dikenal misalkan. Nah, itu dilatih di ekstrakurikuler. Bagaimana mengkomunikasikan, nah, supaya tidak terkesan sombong, supaya tidak terkesan tinggi hati, supaya tidak terkesan pamer dan sebagainya. Ya, nah, itu perlu menjadi salah satu fungsi dari kalian nanti yang ikut ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah fungsi rekreatif. Nah, ini yang Bapak maksudkan tadi. Kalau kalian di sekolah saat ikut pelajaran sudah bosan, jenuh dengan PR, jenuh dengan penjelasan guru, nah, mengikuti ekstrakurikuler yaitu untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Ya, jadi ekstrakurikuler itu enggak ada nanti ngotot-ngotot gitu, nah, enggak ada. Semuanya hanya untuk senang-senang saja, tetapi potensi kalian bisa diasah, dilatih, dikembangkan di situ. Ya, jadi relax, enjoy saja. Ya, kemudian menggembirakan. Nah, ikut ekstrakurikuler itu harus dengan senyuman, dengan penuh tawa. Ya, karena di dalamnya kita berinteraksi dengan di luar situasi formal ya, jadi non formal, jadi santai semuanya di situ anak-anakku. Jadi tidak perlu khawatir nanti di ekstrakurikuler semuanya tegang misalkan, kalau tidak mengerjakan seperti ini, tidak ya, tidak seperti itu. Beda antara ekstrakurikuler dengan pelajaran di kelas ya. Yang berikutnya adalah persiapan karir. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik anak-anakku. Jadi nanti siapa tahu kalian punya cita-cita mau jadi ABRI atau tentara misalkan. Nah, yang mau jadi tentara bisa ikut ekstrakurikuler bela diri.
Ada Muay Thai, ada Taekwondo, misalkan ada karate dan lain-lain. Itu menjadi salah satu faktor penunjang. Tentunya orang yang punya ilmu bela diri, dia akan lebih menjadi poin plus ya untuk diterima di sebuah pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menjadi penunjang dia untuk pengembangan karir seseorang. Nah, prinsip prinsip kegiatan ekstrakurikuler anak-anakku, yang pertama adalah memiliki prinsip individual. Artinya di sini kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi bakat dan minat peserta didik masing-masing. Oleh karena itu, ketika kalian mau mengikuti ekstrakurikuler, nah jangan karena ikut teman, jangan karena dipaksa, jangan karena diwajibkan oleh ini, bla 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 dan sebagainya. Ikutlah ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakat kalian, minat kalian. Nah, yang tahu bakat kalian adalah diri kalian sendiri. Yang tahu keinginan kalian adalah kalian sendiri, bukan teman, bukan siapa, bukan guru dan sebagainya. Jadi pelatih di situ hanya memfasilitasi saja, menjembatani untuk mengembangkan. Ya. Nah, selebihnya adalah kalian sendirilah yang tahu. Kalaupun mau konsultasi, bisa konsultasi dengan guru ataupun dengan orang tua. Nah, karena bisa jadi orang tua yang sering kali ketemu dengan kalian di rumah setiap harinya berkumpul, mereka lebih tahu apa sih bakat anak saya, keinginan anak saya itu apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pilihan. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. Nah, anak-anakku, jadi tidak ada unsur paksaan. Kalian mau ikut ekstrakurikuler apa? Saya Pak hobinya olahraga. Tapi olahraganya tidak semua. Saya hobinya futsal. Maka ikutlah futsal. Jangan karena dipaksa guru kamu harus ikut ini. Nah, kemudian secara terpaksa sehingga apa? Tidak sesuai dengan bakat kalian misalkan. Nah, itu perlu pahami ya. Jadi ikutlah sesuai pilihan, bakat, minat dan potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing ya. Jangan terpengaruh oleh teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang ketiga adalah keterlibatan aktif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. Artinya, anak-anakku, jangan setengah-setengah mengikuti ekstrakurikuler. Kalian harus pure totalitas untuk mengikuti ekstrakurikuler. Karena dengan demikian kalian bisa maksimal memiliki kompetensi ya, sesuai dengan jenis ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Nah, yang keempat adalah menyenangkan anak-anakku. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Nah, sesuai dengan yang tadi fungsinya bahwa ekstrakurikuler ini harus menyenangkan ya. Dilatih dalam situasi non formal di luar kelas. Jadi banyak tawa, banyak senyum, potensi diri bisa berkembang. Nah, seperti itu kira-kira menyenangkan ya. Kemudian juga etos kerja anak-anakku. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Jadi etos kerja itu budaya kerja. Ingat dalam ekstrakurikuler juga menganut etos kerja ya. Harus datang tepat waktu, tekun berlatih. Sehingga itu kalau dibiasakan oleh kalian, nanti ketika kalian sudah bekerja misalkan, maka karakter kalian sudah terbentuk di situ. Budaya kerja kalian sudah terbentuk. Saya terbiasa hadir tepat waktu. Jadi ketika kerja pun kalian akan menjadi beban kalau tidak hadir tepat waktu misalkan. Nah, dan yang terakhir adalah kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang kalian dapatkan itu diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Ya, misalnya yang belajar ilmu bela diri suatu saat ketika sudah selesai, sudah bekerja, melihat ada orang yang dicopet misalkan. Nah, kalian punya bekal ilmu bela diri misalkan. Nah, gunakan itu untuk membantu orang lain ya. Kira-kira seperti itu gambarannya mengenai prinsip dari ekstrakurikuler. Sementara itu jenis kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jenis ekstrakurikuler ada yang namanya kerida anak-anakku.
Krida itu meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS, palang merah remaja atau PMR, pasukan pengibar bendera, pusaka atau paskibraka. Nah, anak-anakku sekalian, ini kepramukaan ini menjadi wajib ya karena sesuai dengan kurikulum pendidikan kita bahwa ekstrakurikuler bagi siswa itu diwajibkan yaitu kepramukaan. Jadi wajib kalian mengikuti pramuka. Nah, sementara yang lain itu adalah sifatnya pilihan. LDKS misalkan, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi untuk kalian yang ingin aktif di OSIS misalkan, ingin menjadi pemimpin, ikuti LDKS nanti. Nah, itu yang ada. Palang merah remaja ini bagi kalian yang punya bakat sosial, selalu membantu orang lain misalkan. Untuk menolong orang-orang yang sedang ditimpa musibah, ikutilah PMR. Kemudian pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Nah, ini semacam baris berbaris ya, itu bisa kalian ikuti nanti. Kemudian jenis yang kedua yaitu karya ilmiah. Ini meliputi kegiatan ilmiah remaja atau KIR. Kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik dan juga penelitian. Anak-anakku, untuk kalian yang hobi menulis mungkin bikin karya ilmiah, kemudian mau presentasi, punya ide apa, misal menemukan apa, ikut lomba penelitian. Nah, ini bisa termasuk jenis ekstrakurikuler karya ilmiah. Yang ketiga yaitu jenis ekstrakurikuler latihan atau lomba keberbakatan atau prestasi. Di sini meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lain ya. Jadi yang olahraga misalkan anak-anakku, nah ada volley, ada futsal, ada basket, kemudian yang seni dan budaya di situ ada drum band, ada musik daul dan lain-lain. Cinta alam di sini ada pencinta alam, kemudian jurnalistik di sini ya latihan menjadi seorang jurnalistik. Ada teater, keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikelompokkan jenis ekstrakurikuler ya, yang bisa kalian ikuti dalam kategori lomba keberbakatan ya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu seminar, lokakarya, dan pameran atau bazar. Artinya di sini kadang-kadang substansi antara lain karir pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, dan seni budaya ini bisa dilaksanakan misalnya mengadakan lomba bukan lomba namanya ya semacam seminar. Nah, untuk menambah wawasan saja ini, menambah ilmu ya. Bagaimana kita punya bekal, punya dasar supaya kita tahu nanti alurnya seperti apa. Oh, kalau ada yang melanggar hukum, melanggar HAM seperti apa, harus kemana. Nah, jadi hanya sebatas menambah wawasan saja ya. Untuk selanjutnya anak-anakku, format kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu berbentuk individual. Dikatakan individual, format ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan. Nah, jadi kegiatan ini diikuti oleh perorangan, misalnya ada kegiatan lomba pencak silat perorangan. Nah, ini termasuk format individual namanya. Kemudian yang kelompok, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik. Nah, ini jenis kegiatan ini harus dilakukan bersama-sama dengan tim, seperti volley, seperti futsal. Nah, kalau individual mungkin bulu tangkis ya, atau tenis meja misalkan. Meskipun bisa tim juga itu. Nah, yang kelompok itu kalau futsal misalkan, nggak bisa main futsal sendirian misalkan. Nah, itu tetap berkelompok. Isinya berapa? Berapa orang kalau futsal? 4 ya, 5 dengan kipernya. Nah, selanjutnya yang klasikal, yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas. Ini biasanya seringkali dilakukan ketika kelas meeting. Ini ya. Jadi usai kalian tegang, kalian stres mengikuti ujian akhir sekolah, semesteran. Nah, akhirnya di kelas meeting ada kegiatan ekstrakurikuler dalam format klasikal. Jadi tarik tambang dan lain-lain itu dalam satu kelas ya. Dan yang terakhir yaitu gabungan anak-anakku. Format kegiatan gabungan ini yaitu format kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik antar kelas
antar sekolah atau madrasah. Jadi ini biasanya pramuka ini yang sering kali terjadi ini. Jadi antara SMA, SMK melakukan kemah bersama perjusami di mana di lapangan yang luas misalkan. Nah, mengadakan kegiatan seperti itu. Nah, itu termasuk kegiatan yang sering dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin, spontan, dan keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor, dan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah. Jadi ketika ada guru datang sekolah tepat waktu, kemudian ada BK memberikan bimbingan atau pembinaan, itu bagian yang ekstrakurikuler yang spontan tapi rutin, bersifat rutin ya. Sementara itu anak-anakku kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram itu dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksana sebagaimana telah direncanakan. Jadi artinya butuh waktu khusus sesuai jadwal. Nah, sudah terjadwal pelaksanaannya. Seperti futsal misalkan, latihan nanti setiap hari Rabu. Nah, kira-kira seperti itu. Pelatihnya siapa? Kemudian asisten pelatihnya siapa? Nah, jam berapa? Sasarannya apa? Paling tidak siswanya nanti yang ikut futsal minimal harus mampu apa? Nah, itu kira-kira untuk jenis kegiatan yang terprogram ini anak-anakku sekalian ya. Baik, untuk selanjutnya penilaian. Jadi jangan khawatir anak-anakku sekalian bahwa kalian yang mengikuti ekstrakurikuler tetap berhak mendapatkan nilai. Nah, ini menjadi bagian penting. Kenapa? Karena penilaian ini menjadi record kalian nanti di rapot ketika mau melamar pekerjaan. Oh, ternyata anak ini ikut kegiatan ekstrakurikuler bela diri, Muay Thai misalkan. Ikut olahraga voli, ikut olahraga futsal, nilainya bagus. Wah, bagus ini nanti jadi timnya kantor misalkan. Nah, jadi hasil dan proses kegiatan ekstrakurikuler dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan. Jadi ada coachnya di situ yang memberikan nilai, ada pelatihnya. Ini loh si A ikut futsal, nilainya bagus, dia skillnya bagus. Nah, masuk di rapot itu nilainya nanti. Nah, itu terekam sehingga kalian kalau melamar pekerjaan atau mau kuliah itu menjadi poin penting. Nah, siapa tahu misalkan mau kuliah, oh ternyata kampus ini membutuhkan anak yang pandai main futsal. Nah, jadilah itu poin penting sehingga kalian bisa peluangnya lebih besar untuk diterima. Ya, baik anak-anakku, kita simak lagi video yang satu ini ya. Kalian perhatikan dalam mengikuti kegiatan ekskul ini ialah ketersediaan waktu. Terkadang, kegiatan ekstrakurikuler ini memang dapat menyita waktu. Tentu sangat tidak bijak apabila kamu mengorbankan pelajaran dalam KBM wajib demi ekskul. Tetapi, rugi pula jika hanya mengikuti pelajaran pada KBM wajib tersebut tanpa mengikuti ekstrakurikuler. Cukuplah kamu memilih satu dari sekian banyak ekskul yang mungkin diselenggarakan di sekolahmu. Yang penting, ekstrakurikuler tersebut memang kamu senangi dan sesuai dengan minat kamu sendiri. Jadi, pintar-pintarlah membagi waktu. Kegiatan ekskul ini dengan demikian sama pentingnya dengan kegiatan kurikuler. Jadi apa ekskul favorit kamu? Nah, anak-anakku sekalian, jadi dari video tadi bahwa ekstrakurikuler juga penting. Jadi bukan hanya pelajaran yang penting. Oleh karena itu kalian dibutuhkan harus pandai-pandai ya membagi waktu. Kapan waktu yang harus disediakan untuk ekstrakurikuler, kapan waktu untuk pelajaran di kelas sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Kenapa? Karena keduanya penting. Pelajaran di kelas penting, ekstrakurikuler juga penting. Karena itu saling mendukung kalian untuk meraih kesuksesan atau untuk mencapai cita-cita kalian nantinya. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada jenis ekstrakurikuler SMK Negeri 2 Pamekasan. Nah, di sini ada penanggung jawabnya, Ibu Kepala Sekolah ya. Kemudian ketuanya ini adalah Wakil Kesiswaan, Bapak Adi Sastriawan.
Sementara koordinator ekstranya saya sendiri ya. Terus ada beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler di sini yang bisa kalian pilih. Ingat tadi kecuali pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib ya. Nah, jadi harus mau tidak mau kalian harus mengikuti pramuka ini. Karena pramuka ini adalah melatih kalian untuk mandiri, cekatan dalam hidup, dan lain-lain ya. Sementara mulai dari nomor 5 sampai bawah ini, dari bola voli sampai futsal, basket, muay thai, taekwondo, drum band, rohis, albanjari, tekino, AutoCAD, instalasi listrik, ini adalah ekstrakurikuler pilihan yang bisa kalian pilih ya. Salah satu saja ya, kecuali memang kalian sanggup untuk berlatih lebih dari satu, boleh silakan. Makanya cari mana yang paling kalian senangi, mana yang paling kalian minati, mana yang paling kalian sukai. Nah, silakan dipilih salah satu jenis ekstrakurikuler ini sehingga nanti kalian bisa latihan bersama di situ. Ya, semoga saja latihan ini bisa segera dilaksanakan karena terkait pandemi ini kita masih terkendala dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Sehingga ya mau tidak mau kita harus mengikuti dulu aturan pemerintah. Nah, ini adalah bola voli di sini pelatihnya Bapak Abdillah Sabirin, futsal Bapak Restu, basket Pak Fuad, muay thai. Muay thai ini teman anak-anakku adalah sejenis ilmu bela diri juga yang berasal dari Thailand ya. Di situ ada Bapak Ari Budiarto pelatihnya. Kemudian ada taekwondo. Taekwondo ini Bapak Sudianto, ini dari Korea ini. Nah, yang suka Korea-Korea ini bisa ikut taekwondo. Kemudian ada drum band, saya sendiri pembinanya ya. Rohis ada Bapak Kusnadi, Albanjari juga Pak Kusnadi pembinanya. Kemudian ada Tekino, teknologi kreatif dan inovatif, yaitu ada Pak Chandra. Ada AutoCAD anak-anakku, yaitu untuk ini yang biasanya yang arsitek, calon-calon arsitek itu kepada Ibu Prisil, dan instalasi listrik Bapak Ridwan Ali Waryono. Nah, sementara itu kalau misalkan di jurusan tidak ada, boleh diadakan sendiri. Kalian bisa konsultasi dengan gurunya, Pak, mengadakan ekstrakurikuler, Pak, terkait proklinya. Nah, boleh itu diajukan anak-anakku ya. Terus kemudian, nah ini ada foto-foto ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Ini pramuka, jadi siswa kelas 10 memang wajib mengikuti pramuka ya. Jadi ini adalah pelaksanaan pramuka ketika masih sebelum masa pandemi ini. Ya, karena setelah pandemi dilaksanakan secara daring juga ya. Terus ini juga masih sebelum pandemi Gemarek Lancor. Ini nama drum band yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Ini penampilan saat saat karnaval ini ya, memperingati hari kemerdekaan RI ya. Terus ini Rohis dan Albanjari. Ya, ini kegiatan siswa ekstrakurikuler Rohis dan Albanjari. Ini berlatihnya di musola ini. Terus ini ekstrakurikuler Muay Thai. Ini semacam tarung bebas Muay Thai ini. Ya, petarung-petarung yang agresif ya. Jadi Pak Ari pelatihnya, nih coachnya ini. Latihannya di belakang, kadang-kadang juga di depan ini, di lapangan tenis itu. Nah, ini ekstrakurikuler voli anak-anakku. Nah, ekstrakurikuler ini juga pernah menjuarai bahkan di tingkat provinsi ya. Jadi sudah banyak prestasi yang diraih oleh voli ini, baik di tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi, bahkan nasional ya. Juga kita banyak mencetak atlet-atlet handal yang bisa mungkin yang sudah mengenal voli. Wah, cukup banyak atlet-atlet jebolan SMK Negeri 2 Pamekasan yang bisa masuk main di ranah kabupaten bahkan provinsi ya. Terus ini ekstrakurikuler basket. Nah, ini saat latihan basket di halaman lapangan depan itu. Jadi kita juga sudah punya lapangan sendiri, jadi tidak perlu jauh-jauh pinjam lapangan sekolah lain ya. Jadi lapangan kita sendiri sudah ada untuk berlatih basket. Terus ini futsal anak-anakku. Jadi latihan futsal ini stretching dulu, pemanasan. Ini juga sempat meraih beberapa juara beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan 2 kali sudah terjun ke tingkat level provinsi di UNESA Cup dan pernah juga meraih juara di sana.
Jadi jangan khawatir dengan prestasi futsal yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang penting mau tekun berlatih saja. Terus ini adalah ekstrakurikuler instalasi listrik. Nah, ini biasanya banyak anak-anak jurusan listrik ini yang ikut ini ya. Terus ini kegiatan ekstrakurikuler taekwondo. Nah, ini mengandalkan tendangan. Jenis ekstrakurikuler yang mengandalkan tendangan ya, sehingga termasuk seni bela diri ini. Dan ini adalah ini siswa kita yang berhasil menjuarai beberapa momen ya, event di kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional anak-anakku. Baik, kita simak lagi video yang satu ini ya. Apa? Tadi siang ada materi pengenalan ekstrakurikuler. Ternyata banyak juga ya. Iya betul, di tingkat menengah ekskul sangat banyak untuk memenuhi minat dan bakat siswa. Iya, ada OSIS, pramuka, paskibra, paduan suara, mading, klub olahraga, kerohanian, dan kesenian. Wah, jadi tertarik masuk ekskul. Iya dong ikut, kan kakak Sofi juga aktif di OSIS. Tapi ingat, jangan terlalu banyak, tetap kamu harus fokus utama yaitu belajar. Iya, tentu dong. Pasti akan fokus belajar. Terima kasih, Papa. Kakak Sauki, ada mau ikut OSIS juga tidak apa-apa ya? Ya silakan nggak apa-apa. Nanti isi formulir untuk persiapan LDKS ya. LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa. Iya betul, seru loh. Kita banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di sana. Yes, wah semakin menarik Kak. Oh ya, ada mau ke teman-teman dulu ya. Hai Fatih, gimana udah pilih ekskul? Iya sudah dong. Saya mau ikut pramuka. Jadi pilih apa? Wah keren. Saya ikut OSIS. Ngomong-ngomong pramuka itu termasuk ekskul wajib di sekolah ya? Iya betul. Saya dari SD dan SMP aktif di pramuka. Jadi sekarang saya melanjutkan di SMA. Iya, tapi kata papa saya tetap harus utamakan belajar. Betul itu. Kita jangan sampai terlalu aktif di ekskul dan melalaikan kewajiban sebagai pelajar. Well done, good job. Ngomong-ngomong ini sudah sore, saya belum mengerjakan PR nih. Yuk kita pulang. Iya nih, saya juga belum mengerjakan PR nih. Sampai jumpa besok pagi ya. Assalamualaikum. Baik anak-anakku sekalian, demikian ya. Tadi video tadi semoga bisa memberikan pencerahan kepada kalian bahwa dari sekian banyak ekstrakurikuler tidak semuanya harus kalian ikuti ya. Pilih satu-satu saja yang mana yang paling kalian sukai, mana yang paling kalian minati. Nah, sehingga nanti waktu kalian tidak terbagi terlalu banyak karena pelajaran dan ekstrakurikuler itu sama-sama pentingnya ya. Jadi oleh karena itu konsultasikan dengan siapa saja, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa kakak kelas kalian. Kira-kira ekstrakurikuler ini seperti apa, ekstrakurikuler B seperti apa, ekstrakurikuler C bagaimana seperti apa nanti hasilnya, manfaatnya apa. Nah, kemudian konsultasikan juga dengan orang tua kalian, enaknya ikut ekstrakurikuler apa, karena itu terkait dengan bakat dan minat kalian. Juga jangan lupa, jangan karena gara-gara ikut ekstrakurikuler kemudian mengabaikan pelajaran. Karena pelajaran juga penting ya, sama pentingnya, bahkan lebih penting ya. Oleh karena itu anak-anakku, nah di video ini maaf sebelumnya. Pengembangan diri. Di sini ada gambar guru dan siswa. Wah, ini kamu harus jadi dirimu sendiri. Nah, guru hanya memotivasi saja untuk mengembangkan. Jadi memberikan masukan kepada siswanya. Nah, di sini siswanya juga mulai merenungkan bakat apa yang harus dikembangkan. Nah, sehingga apa? Tidak salah dalam memilih ekstrakurikuler. Baik, demikian tadi anak-anakku, dan ini saya informasikan ya, ini link peminatan ekstrakurikuler, harap diisi ya, nanti di Google Form-nya silakan klik link ini ya. Kemudian sebelum kalian mengisi, kalian download terlebih dahulu surat pernyataan ini
Ya, silakan itu diisi, kemudian ditandatangani, setelah itu di-scan atau difoto, kemudian di-upload ketika kalian mengisi di link ini ya, untuk mengikuti jenis ekstrakurikuler apa yang akan kalian ikuti. Ya, demikian untuk materi berkaitan dengan pengembangan diri ekstrakurikuler. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa melalui wali kelas ataupun dengan kakak-kakak kelas kalian. Kalau mau konsultasi ke saya juga boleh langsung nanti ke WA Bapak ya. Bisa menghubungi wali kelas atau guru pendamping kalian untuk menanyakan nomor WA saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat dan motivasi kalian untuk mengembangkan diri melalui ekstrakurikuler. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.